Halo semuanya, salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dilan Bahtiar, mahasiswa Administrasi Perpajakan, Program Vokasi UI 2020. Di sini, sebagaimana tema yang terlampir pada kanal YouTube saya akan sedikit sharing dan juga mengulik bersama tentang apa itu aplikasi ISPT 2126, mulai dari nanti bagaimana kita bisa mengakses aplikasi tersebut, yaitu mengunduh dan menginstal. Nanti juga ada sedikit penjelasan mengenai kegunaan dari fitur-fitur yang memang tersedia di aplikasi ISPT 2126. Terus nanti juga ada bagaimana kita membuat suatu database, terus bagaimana cara kita mengimpor data, sampai di mana kita di tahap melakukan percetakan dari suatu dokumen yang kita impor sebelumnya. Nah, tapi sebelum jauh-jauh, sebenarnya apa sih aplikasi SPT itu? Nah, aplikasi SPT ini yang saya pahami merupakan salah satu aplikasi yang memang disediakan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu aplikasi penunjang bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, bendaharawan, dan pemotong ataupun pemungut yang dilakukan untuk segala macam kegiatan pelaporan pajak, khususnya pada PPh pasal 21 dan 26. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan mencari tahu nih bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendownload dari aplikasi ISPT tersebut. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka websitenya pajak.go.id. Nah, pada layar utama pajak.go.id, di sini ada kolom unduh dan teman-teman bisa klik bersama di aplikasi perpajakan. Setelah diklik, di sini akan banyak beberapa aplikasi yang memang disediakan DJP untuk menunjang atau memenuhi segala kegiatan perpajakan. Tapi karena kita fokusnya pada PPh 2126, maka kita akan mendownload ISPT masa PPh 2126 versi 2.4.0.0 yang mana dirilis pada 1 Desember 2016. Jadi kita tinggal klik aja. Dan pastikan teman-teman semua mendownload aplikasi ISPT masa PPh 2126 dengan versi terbarunya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan singkat mengenai aplikasi ISPT tersebut. Terus ada link pendownloadan, yaitu ada single installer bagi teman-teman yang memang sebelumnya belum pernah mendownload aplikasi ISPT ataupun ada patch 2.4.0.0 bagi teman-teman yang memang udah memiliki aplikasi ISPT versi sebelumnya, jadi cukup download patch-nya aja. Nah, tapi nggak cuman berkasnya aja nih guys. Ada beberapa aplikasi penunjang yang memang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi ISPT tersebut. Yaitu salah satunya ada Crystal Report Runtime sama satu lagi adalah database. Nah, bagi teman-teman mungkin yang tidak mau ribet atau kesulitan, saya sedikit memberi opsi, yaitu pertama teman-teman bisa download di DJP, atau kedua teman-teman bisa download di link yang telah saya sediakan. Nanti akan saya berikan juga di kolom deskripsi. Nah, saya akan ulang lagi mungkin bit.ly ISPT 2126. Nah, jika teman-teman buka link yang saya berikan, di situ akan ada mulai dari akses database-nya, terus ada Crystal Report runtime-nya juga dari 32 sampai 64 bit hingga single installer ISPT 2126. Nah, nanti bagi teman-teman yang udah download semua aplikasi di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, nanti teman-teman dari aplikasi-aplikasi tersebut kan filenya masih rar ya. Nah, silakan nanti di ekstrak here aja semuanya sehingga nanti ada nih akses database dari hasil ekstrak di file rar ini, terus juga ada share runtime. Kebetulan saya 64 bit makanya saya pakai 64 bit. Teman-teman juga harus dicocokkan dengan spesifikasi dari laptopnya masing-masing. Nah, jika udah silakan teman-teman install aja. Mengikuti rangkaian install pada umumnya. Sebenarnya ini kan saya udah pernah install, jadi bagi teman-teman mungkin tinggal di next aja. Terus nanti juga semua aplikasi penunjang ini perlu diinstal. Nah, tinggal di next aja, install pada umumnya. Nah, selanjutnya juga ada Crystal Run Report. Ini juga bisa kalian install nih. Lagi-lagi saya sudah menginstal, jadi teman-teman tinggal mengikuti rangkaian install pada umumnya. Dan juga pastikan teman-teman sudah menginstal ketiga aplikasi tersebut, yaitu aplikasi utama, terus juga ada aplikasi penunjang database, dan aplikasi penunjang kedua yaitu Crystal Run Report. Nah,
Jika teman-teman udah mendownload semua, nanti akan ada files, yaitu di Windows C kalau saya nyimpannya di DJP, ISP, maaf saya ulangi, di user, di LAN, maaf sebelumnya ada sedikit gangguan. Nah, bagi saya sendiri, saya menyimpannya di Windows C, program file x86, terus ada file DJP di sini. Nah, tadi kan kita ISPT masa PPA 2126, maka teman-teman bisa klik juga di sini. Nah, nanti di bawah sini ada aplikasi utama untuk mengoperasikan aplikasi ISPT 2126 tersebut. Nah, jika itu kalian klik aja dan kalian yes, maka kalian akan tampil di tampilan pertama di ISPT 2126. Ini di continue aja. Nah, berikut sedikit penjelasan tentang bagaimana mendownload dan mengakses aplikasi ISPT. Selanjutnya akan dibahas juga bagaimana pembentukan DB. Nah, teman-teman, di tampilan pertama ini kalian akan diminta untuk mengisi database. Nih bisa dilihat koneksi ke database. Nah, tapi kan di tampilan ini database masih kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, maka ini kita perlu membuat database terlebih dahulu untuk sumber data atau master data dari pengerjaan kita di suatu ISPT. Nah, langkah pembuatannya pertama teman-teman bisa buka di file DJP tempat kalian save. Kalau saya di program file 86, terus buka file DJP ISPT 2126. Kemudian di sini ada file namanya DB. Mungkin ini akronim dari database, dibuka aja. Nah, ada DB kosong. Nah, di file ini teman-teman, ini adalah database template atau file orisinil yang disediakan oleh DJP untuk keperluan-keperluan kita dalam menggunakan aplikasi ISPT. Nah, karena ini file orisinil, maka disarankan agar penggunaannya bisa dilakukan secara berulang-berulang, kita copy saja database tersebut ke file yang ke tempat yang kita inginkan. Saya menyarankan di data D dibandingkan di data C. Kenapa? Karena data C adalah tempat keluar masuknya aplikasi, penginstalan, data-data, sehingga dikhawatirkan jika ada hal yang tidak diinginkan, database yang kita anggap penting itu bisa hilang. Nah, tapi karena ini dalam kepentingan video, saya simpan di desktop, di folder yang saya siapkan untuk video. Teman-teman silakan paste di sini. Nah, teman-teman boleh rename sesuai kebutuhan dari database tersebut. Misalnya saya akan rename tutorial video. Oke. Nah, terus jika sudah, teman-teman bisa kembali ke aplikasi ISPT. Nah, ini bisa ganti folder ke tempat teman-teman tadi save file yang di copy, bukan file database yang orisinil. Nah, klik di desktop, di aplikasi, tadi klik OK aja. Maka akan tampil tampilan di sini database, seperti yang tadi sudah saya rename tutorial video. Nah, teman-teman bisa klik tutorial video ini untuk jadikan database untuk dalam pengoperasian ISPT selama satu keperluan ini. Klik pilih DB aja, nanti teman-teman akan diminta untuk login. Nah, untuk pengguna user baru biasanya username administrator dan passwordnya 123. Silahkan klik login. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi NPWP. Silahkan mengisi NPWP yang teman-teman ingin gunakan. Nah, untuk video pada kali ini saya sudah menyiapkan file tutor. Untuk kepentingan video kali ini saya sudah siapkan. Di antaranya adalah data profil perusahaan. Di sini saya akan isi NPWP sebagai NPWP direktur. Maaf, saya ulangi, NPWP perusahaan. Di sini saya akan copy saja dan paste di sini. Teman-teman bisa klik simpan. Nah, nanti ada notifikasi NPWP berhasil disimpan. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengisi profil dari wajib pajak tersebut. Nah, teman-teman, kalau saya akan mengacu kepada data perusahaan yang diminta tadi. Nah, nama perusahaannya saya sudah siapkan juga, PT Perusahaan
Bismillah A+, terus juga ada alamat. Alamat silahkan teman-teman isi juga, di copy paste saja untuk memudahkan. Terus ada nomor telepon, di copy paste juga aja. Terus ada email, teman-teman bisa copy paste juga. Dan NPWP penanda tangan. Nah, NPWP penanda tangan dan nama penanda tangan ini biasanya diisi oleh direktur atau diisi oleh direktur. Nah, maka akan diisi sesuai dengan data yang telah saya siapkan, yaitu direktur adalah Ahmad Tutor Bahtiar. Nah, diklik saja di namanya, terus di sini NPWP dari direktur tersebut. Nah, di sini setelah saya siapkan juga NPWP dari direkturnya, yang tadi soal salah. Nah, diklik simpan. Profil berhasil disimpan. Nah, pada tahap ini teman-teman sudah berhasil membuat database. Selanjutnya teman-teman bisa klik di sini. Ini sebelumnya ada tampilan-tampilan fitur yang masih tertutup seperti isi SPT dan cetak. Nah, teman-teman bisa klik pilih SPT dan buat SPT baru. Di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal dari SPT yang akan kita buat. Karena kita akan mengisi Desember, kita akan menginput tanggal Desember 2021. Jadi ini adalah masa Desember dan teman-teman bisa klik buat SPT. Dengan notifikasi tersebut, nah SPT telah berhasil dibuat dan di sini sudah terbuka beberapa fitur-fitur yang tersedia dari ISPT. Pertama ada database yang tadi pertama telah kita isi, terus ada pilih ISPT yang tadi telah kita buat, SPT 1 masa pajaknya. Terus di sini ada kolom isi ISPT yang dimana ada daftar bukti potong, di situ tersedia tidak final, dan juga A1. Di sini juga ada daftar bukti pemotongan pajak, formulir 1721I, yaitu ada 1 masa pajak dan 1 tahun pajak. Lalu ada daftar biaya, SPT induk, daftar SSP yang akan nanti kita jelaskan di video kedepannya. Terus di sini ada CSV, yaitu kepentingan-kepentingan untuk kita mengimport dan mengekspor lampiran yang diperlukan. Terus ada cetak, di sini ada formulir SPT dan bukti potong. Ada referensi, di sini ada bukti potong, ada kode, dan juga tarif yang bisa kita ubah di PTKP, biaya jabatan dan upah hariannya. Begitu pula juga pada kode negara dan lainnya, ini bisa kita ubah. Selanjutnya ada profil yang tadi kita telah isi di awal-awal video. Nah, berikut fitur-fitur yang tersedia di ISPT. Nah, untuk video selanjutnya kita akan melakukan pengisian dan juga perhitungan SPT pada masa Desember. Nah, sebelum kita jauh ke langkah-langkah tersebutnya, biasanya saya sendiri nyamannya pertama kali yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengisi referensi dari data-data pegawai yang ingin saya input. Nah, referensi ini bisa jadi data acuan atau sumber data dari pegawai-pegawai nantinya selama perhitungan. Jika ada perubahan ataupun apapun itu, kita bisa mengacu pada data referensi yang telah kita input pada awal-awal. Nah, untuk menginput data referensi, sebenarnya ini bisa dari CSV, terus teman-teman bisa impor referensi pegawai 1. Tapi kan di sini masih kosong nih teman-teman, kita belum punya file A1-nya gitu. Makanya pengisian referensi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh 2 cara. Pertama, melalui kolom referensi, bukti potong, dan juga pegawai 1. Nah, cara ini adalah cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mengisi referensi secara manual. Nah, nanti teman-teman tinggal klik baru di sini. Nah, nanti pengisian di atas akan terbuka. Di sini teman-teman diminta mengisi NPWP, NIK, nama, alamat, dan lain-lainnya secara manual. Nah, tapi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana mengisinya menggunakan format referensi yang telah disediakan oleh DJP dan nanti akan melalui pengimporan dari CSV. Nah, untuk mengisi file referensi ada 2 cara juga. Pertama, memang file itu sudah disediakan oleh aplikasi ISPT itu sendiri. Nah, di sini di DJP, terus di ISPT 2126. Nah, di file dokumentasi teman-teman sebenarnya udah bisa lihat nih
bahwa ada di sini 1721 referensi pegawai. Nah, ini template yang kita perlukan untuk mengisi referensi yang akan saya gunakan dalam video ini. Nah, kedua, cara yang biasa saya gunakan yang lebih nyaman adalah teman-teman bisa klik CSV, terus export dan klik referensi. Nah, di sini akan ada lampiran-lampiran yang tersedia. Teman-teman pilih referensi pegawai A1 dan klik export. Nah, di sini nanti akan ada pilihan bagaimana teman-teman akan menyimpan file tersebut di mana. Nah, file itu sama ya teman-teman ya, 1721 underscore referensi pegawai A1. Nah, ini sama. Teman-teman silakan save aja. Cara ini cukup nyaman digunakan bagi teman-teman yang mungkin males keluar masuk aplikasi ISPT, jadi bisa melakukannya langsung dari aplikasi tersebut. Nah, dengan notifikasi ini maka file tersebut akan otomatis ada di tempat yang tadi kita inginkan untuk menyimpan file tersebut. Nah, saya tadi menyimpan di aplikasi. Nah, ini ada ya teman-teman. Template dari referensi pegawai. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bagi teman-teman mungkin ingin menggunakan cara yang tadi mengambil dari file ini kan file original sama dengan database yang awal, maka lebih baik jika file ini di copy paste di tempat yang kalian inginkan. Jadi jangan langsung gunakan file template atau orisinil ini ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu diingat juga setelah tadi kita export dari aplikasi SPT, maka formatnya itu masih CSV. Nah, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah format CSV ini menjadi format Excel, yaitu dibuka file lalu save as dan diubah menjadi Excel workbook. Nah, mungkin ini biar nggak bingung kita ganti nama yang untuk Excel-nya itu jadi referensi pegawai. Oh iya, masih dibuka sebentar. Oke. Kenapa teman-teman perlu diubah dari CSV ke Excel? Nah, karena jika kita mengisi format-format ini dari file CSV, dikhawatirkan tidak akan ada perubahan saat di save nanti, atau mungkin akan ada error jika nanti terjadi dalam proses pengimporan dari file referensi ini. Nah, teman-teman silakan mengisi file-file yang diminta ini. Nah, untuk saya sendiri sudah menyiapkan tadi file tutor. Pertama bisa saya buka dulu. Nah, pada referensi ini teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, WP luar negeri, serta kode negara. Nah, karena saya sudah menyiapkan nih di file tutorial yang telah saya gunakan untuk kepentingan video. Nah, ini jadi mudahnya nanti akan saya copy paste saja. Nah, pastikan teman-teman jika nggak cuma di referensi, mungkin nanti di bukti potong dan lain-lainnya gunakan copy paste value. Kenapa? Karena dikhawatirkan jika teman-teman nanti takutnya ada yang menggunakan VLOOKUP dan lain-lainnya, rumus itu tidak bisa dibaca secara baik oleh aplikasi ISPT, sehingga diperlukan copy paste value sehingga nanti hanya tulisannya saja yang terbaca. Nah, PR selanjutnya jika kita telah copy dan paste, NPWP dan NIK ini akan berantakan nih teman-teman seperti ini. Nah, ini tuh nggak bisa dibaca nih sama aplikasi ISPT. Maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah teman-teman klik A ini. Nah, klik kanan, terus teman-teman klik format cell. Setelah nanti tampil, di sini teman-teman bisa klik custom. Dan juga pada general ini bisa teman-teman hapus. Dan diisi 0000 sampai 15 digit, yaitu 15 digit adalah 15 kali ini adalah 15 digit dari nomor NPWP. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Nah, pastikan teman-teman telah yakin mengisi dengan 15 digit. Kalau udah, klik OK. Nah, nanti NPWP ini akan terisi akan rapi datanya. Terus juga begitu pula dengan NIK, kita melakukan langkah yang sama. Terus teman-teman bisa klik format cell, custom, dan juga general. Nanti teman-teman bisa hapus general dan ganti menjadi 16 digit karena NIK itu nomor orisinil adalah 16 digit. Pastikan telah 16 digit. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nanti NIK itu akan rapi dengan sendirinya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik file dan save as. Nah, save as ini tadi kan kita udah mengedit di file Excel. Maka kita bisa ubah ke file CSV untuk pengesaveannya. Kenapa? Karena aplikasi ISPT hanya menerima dan mengeluarkan format file itu CSV. Nah, teman-teman selanjutnya bisa klik save. Ini di Tiban aja atau di replace aja. Nah, ini otomatis akan tersave. Teman-teman close karena nanti jika file masih terbuka tidak bisa digunakan. Nah, tadi kan referensi sudah, teman-teman klik CSV di sini. Nah, teman-teman bisa klik CSV di sini, terus juga bisa klik impor. Untuk tadi kan kita mengisi referensi, maka kita akan mengimpor referensi dari pegawai A1. Nah, ini kan masih kosong lampirannya, kita buka file, terus ke tempat file yang kita inginkan. Nah, nanti akan tampilan utamanya ada data-data yang tadi telah kita isi. Terus teman-teman klik impor aja nih. Nah, setelah klik impor nanti ada impor 10 record berhasil. Teman-teman bisa klik OK. Dan notifikasi tadi merupakan bukti bahwa kalian telah menginput dan berhasil menginput data dari referensi. Nah, untuk buktinya teman-teman bisa klik di referensi, bukti potong, pegawai A1, maka nama-nama pegawai tadi sudah ada di sini ya, kita input dari CSV. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi daftar referensi, keduanya adalah tahap kedua bagaimana kita mengisi ISPT bukti potong dari pegawai A1. Nah, lagi-lagi kita perlu format file untuk mengisi bukti potong dari pegawai A1. Dan caranya selalu ada dua. Pertama, teman-teman bisa isi secara manual di sini daftar putih bukti potong. Terus klik A1. Nah, di sini teman-teman bisa menambah atau mengisi input tersebut secara manual. Nah, tapi pada video ini saya akan jelaskan bagaimana mengisi melalui CSV import. Nah, file CSV juga sebenarnya disediakan di file dokumentasi yang tadi seperti layaknya database di Windows C. Kalau saya pribadi menyimpannya. Terus di DJP ISPT21. Terus di sini ada dokumentasi CSV format. Nah, di sini ada 1721 BP A1. Nah, ini file yang kita butuhkan untuk mengisi bukti potong bulanan. Nah, tapi lagi-lagi saya lebih nyaman untuk mengekspor filenya melalui aplikasi ISPT aja. Karena nggak akan ribet nih teman-teman. Nggak perlu keluar masuk dari aplikasi. Nah, tadi cara klik CSV, export, bukti potong, dan nanti teman-teman akan ditampilkan dengan pilihan-pilihan lampiran yang tersedia nih. Nah, kita akan mengisi bukti potong A1. Di sini teman-teman klik export aja. Nah, ini nanti akan diminta ingin disimpan di mana. Ini filenya sama ya teman-teman, 1721 BP A1. Dan ini juga sama ya, 1721 BP A1. Nah, silahkan di save. Dengan notif ini data berhasil diekspor, maka file tersebut sudah ada di file yang kita inginkan tadi untuk disimpan. Nah, ini ada 1721 BPA1. Sama halnya dengan pengisian referensi, kita perlu merubah dulu nih. Ini lagi-lagi masih CSV dan kita buka untuk merubahnya menjadi file Excel.
Nah, pada 1721 ini teman-teman nanti save dulu, save as ke aplikasi. Ini file yang saya ingin simpan, terus ubah menjadi Excel workbook format file, lalu klik save. Nah, nanti di sini akan ada format file ini. Teman-teman silahkan klik aja. Nah, mungkin untuk memudahkan kita rename dulu aja menjadi BP-A1. Nah, silakan dibuka file BPA1-nya. Teman-teman di sini nanti akan diminta mengisi masa pajak, tahun pajak, pembetulan, nomor bukti potong, masa perolehan awal, akhir, NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, WP luar negeri, kode negara, kode pajak, dan ini yang membedakan teman-teman. Ini sedikit lebih kompleks karena ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20 teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih jumlah 1 sampai 20 ini? Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu. Nah, ini adalah komponen-komponen perhitungan yang memang menjadi format atau sumber acuan dari SPT untuk melakukan perhitungan PPh 21. Nah, teman-teman bisa melihat di sini nih. Tadi misalnya teman-teman mau ngisi secara manual, maka nanti teman-teman akan diminta nih mengisi rincian penghasilannya ini secara satu-satu. Nah, angka-angka yang di sini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah angka yang merepresentasikan dari ini nih total jumlah 1 sampai 20 pada CSV-nya BPA1. Nah, jadi jumlah 1 ini adalah mengacu pada gaji, jumlah 2 mengacu pada tunjangan dan tunjangan PPh, jumlah 2 mengacu pada tunjangan lainnya dan seterusnya. Nah, jadi tinggal teman-teman isi aja untuk mengisi komponen penilaian tersebut. Nah, karena saya sudah menyiapkan file tutorialnya ini, saya akan mengambil dari sini. Jadi saya untuk memudahkan saya copy paste aja. Saya ulangi, copy paste. Di sini dari masa pajak sampai jumlah sampai tanggal bukti potong. Nah, lagi-lagi saya ingatkan teman-teman untuk melakukan copy paste value. Kenapa? Karena nih, contohnya nih teman-teman. Dalam perhitungan ini saya masih menggunakan rumus nih. Ini ada rumus, ini ada rumus, ini juga ada rumus, semuanya ada rumus. Nah, ini tuh nggak kebaca nanti di file SPT, makanya kita perlu copy value sehingga nanti yang terinput hanyalah angka ataupun huruf pada file ini. Nah, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah merapikan NPWP dan NIK nih teman-teman, karena ini pasti akan berantakan kayak referensi tadi. Caranya masih sama, kita bisa klik format cell, custom, dan kita ubah lagi. Nah, begitu juga dengan NIK. Ini diubah lagi teman-teman, custom 45. Ini 16 digit karena NIK itu 16 digit. Sebelumnya mohon maaf, ini ada perubahan. Di sini adalah NPWP dari Ahmad Tutor ini. Salah, NPWP ini tidak valid. Saya harus ubah dulu. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman silakan cek kembali dan oh iya nih, untuk bukti potong teman-teman bisa lihat dari sini nih teman-teman. Isi SPT, daftar bukti potong A1, dan saat teman-teman klik baru, di sini akan muncul nih nomor bukti potong nih teman-teman. Nah, inilah nomor yang kita jadikan acuan untuk mengisi CSV pada bukti potong A1. Nah, ini 12 ini merepresentasikan bulan dan 21 ini merepresentasikan tahunnya. Jadi ini bulan 12 tahun 2021.
Terus nih NPWP yang ini juga pasti berantakan nih teman-teman. Nah, ini cuma kita copy paste saja dari NPWP ini yang telah kita rapihkan formatnya tadi. Karena yang melakukan penandatanganan pemotongnya adalah direktur. Jadi kita paste saja di sini kita. Nah, maka sudah sendiri baik. Dan ini untuk tanggal bukti potong adalah tanggal kita bisa klik juga pada AO ini. Nah, klik kanan format cell, kita klik date dan pastikan isi yang short date aja. Nah, sebentar. Nah, ini yang short date. Oke. Maaf, saya ulangi, format cell terus ke tanggal yang sesuai sama ini nih teman-teman. Oke. Nah, ini udah selesai teman-teman. Silahkan teman-teman save as. Nah, save as-nya ini kita ingatkan lagi sekali lagi sama saya untuk menyimpan file tersebut di CSV. Formatnya CSV, teman-teman boleh tiban aja mungkin BPA1-nya dan klik save. Oke, dan ditutup aplikasinya karena kita akan impor. Nah, klik CSV. Untuk mengimport BPA1 ini, teman-teman klik CSV, klik import, lalu ke bukti potong dan klik A1. Nah, di sini akan kosong. Lalu teman-teman buka file dan impor data yang tadi kita telah isi nih. Nah, ini tampilan awalnya. Lalu teman-teman bisa klik impor aja. Nah, impor 10 record berhasil. Maka tandanya data-data tersebut bisa telah kita berhasil diinput. Nah, teman-teman bisa lihat di sini isi SPT daftar bukti potong A1. Maka di sini sudah ada nama-nama dari pegawai yang telah kita input tadi di BPA1-nya. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi BPA1, selanjutnya kita akan tahap ketiga adalah mengisi bukti potong bulanannya. Nah, untuk file bukti potong bulanannya, CSV-nya lagi-lagi bisa kita ambil dari file dokumentasi yang disediakan oleh DJP di sini. Nah, di dokumentasi CSV format, contoh CSV. Nah, ini ada bukti potong bulanan, file formatnya. Tapi lagi-lagi saya akan menggunakan cara yang melalui aplikasi. Klik ekspor bukti potong. Nah, di sini teman-teman klik yang pemotongan pajak bulanan. Klik ekspor. Nah, lagi-lagi sama kan teman-teman. Bisa dilihat 1721 I bulanan sama, dan save aja. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah merubah dulu seperti referensi dan bukti potong A1 tadi. Kita save as aplikasi. Nah, formatnya ini kita pastikan diganti menjadi Excel workbook. Nah, biar nggak bingung kita ganti aja jadi BP bulanan. Oke. Nah, silakan teman-teman nanti mengisi format-format yang memang telah disediakan oleh DJP untuk mengisi bukti potong bulanannya. Nah, ini kita akan mengisi khusus pada bulan Desembernya aja nih teman-teman. Berbeda sama yang tadi. Nah, perbedaannya di mana? Nanti akan saya jelaskan selagi dari video. Sebenarnya ini tidak sekompleks dari tahunan tadi yang ada total 1 sampai 20. Di sini yang diminta hanya menginput jumlah bruto dan jumlah PPH berikut dengan data dari pegawai tersebut. Nah, lagi-lagi saya sudah menyiapkan
filenya. Ini ada PPh Desember. Nah, di sini teman-teman bisa save dari masa pajak data-data yang diinginkan atau data-data yang diperlukan. Di sini berarti sampai pembetulan saja, silakan di copy, lalu di sini di paste value. Nah, selanjutnya NPWP dan juga NPWP kita copy juga. Nah, terus ini NPWP-nya masih berantakan, tapi kita copy dulu aja semuanya biar nanti sekalian. Terus ini copy value juga, dibiasain aja walaupun sebenarnya tidak perlu juga. Nah, selanjutnya jumlah bruto. Nah, perbedaannya ada di sini nih teman-teman. Ini kan tadi gaji pokok ya teman-teman. Sama halnya dengan PPh tahunan yang tadi saya isi di BPA 1. Gaji pokoknya tetap 520 juta. Tapi pada PPh Desember ini ada gaji per bulan nih teman-teman. Nah, angka inilah yang nanti akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Dari mana angka ini didapatkan? Dari gaji pokok yang ini nih selama setahun. Jadi gaji yang karena kita akan menghitung masa Desembernya aja nih. Jadi hanya pada bulan Desember. Nah, ini seperti rumusnya bisa teman-teman lihat, yaitu 520 juta dibagi 12 bulan. Nah, selanjutnya jika angka ini yang nanti akan kita hitung menjadi acuan perhitungannya, nggak cuma digaji per bulan, contohnya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini menggunakan perhitungan pada bulan Desembernya aja, sehingga maksimal per bulannya itu 500.000. Nah, angka ini yang kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, ini kita perlukan adalah jumlah bruto, di copy aja. Terus di paste di sini, paste value. Oh ya, di sini ada kode pajak. Nah, ini di copy aja. Paste value aja, karena kalau paste juga nanti tabelnya ikut. Terus selanjutnya adalah jumlah PPh. Maka kita ambil dari data ini, PPh 21 terutang. Teman-teman copy aja dan teman-teman paste di sini. Untuk kode negara dikosongkan aja karena ini adalah warga negara Indonesia semua. Nah, selanjutnya tadi kita perbaiki dulu NPWP. Caranya masih sama. Caranya masih sama. Teman-teman bisa gunakan format cell, lalu custom. Dan pada general ini teman-teman bisa hapus dan isi menjadi 15 digit atau 15 nomor yang menggambarkan 15 digit dari nomor NPWP. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, ini 15 digit tandanya untuk pengisian NPWP. Nah, kalau udah di teman-teman silahkan save aja, lalu save as ke aplikasi. Nah, untuk pengimporan kembali lagi saya ingatkan untuk save as di CSV, lalu bisa diganti aja nih jadi tadi kan namanya bulanannya ditiban aja dan replace yes. Oke, kalau udah ditutup aja silahkan dan kembali ke aplikasi SPT. Dan sekarang kita masuk bagaimana mengimpor dari data bulanan tersebut. Nah, teman-teman bisa klik CSV untuk pengimporannya, klik impor, bukti potong, dan pemotongan pajak bulanan. Ini. Nah, teman-teman bisa klik buka file dan pilih file yang tadi kita edit nih. Nah, ini akan tampil tampilan utamanya dan klik impor. Maka impor 10 record berhasil. Nah, jika sudah perhitungan tadi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi SPT induk nih teman-teman. Tadi kita udah nyampe referensi, terus juga tadi udah mengisi bukti potong pegawai A1. Selanjutnya tadi ketiga kita udah sama-sama mengisi dari bukti potong bulanannya. Nah, selanjutnya adalah kita mengisi SPT induk. Nah, di SPT induk ini akan ditampilkan jumlah-jumlah pajak terutang ya, pajak yang harus dibayar, jumlah penghasilan bruto dari pegawai yang tadi telah kita isi 10 pegawai.
Nah, pada SPT induk ini saya akan fokus ke pernyataan dari hal ini nih. Nah, di sini jangan sampai lupa untuk mengisi tanggal. Tanggal ini adalah tanggal pelaporan dari SPT induk ini. Contoh misalnya saya melaporkan pada 5 Januari 2022 gitu. Dan tempatnya jangan lupa misalnya Sukabumi. Nah, teman-teman bisa klik simpan aja. Maka SPT induk yang telah kita isi ini telah otomatis tersimpan. Selanjutnya teman-teman bisa klik lagi. Jika udah mengisi SPT induk, selanjutnya adalah mengisi dari surat setoran pajak atau SSP. Di SSP ini kita isi dari teman-teman bisa klik isi SPT terus daftar SSP ini. Nah, ini nanti akan tampil. Nah, seharusnya di sini nih ada PPh terutang dan SSP yang harusnya disetor nih teman-teman. Nah, tapi ini karena ada kesalahan aplikasi sepertinya tadi angka 104 ini menutupi angka dari PPh terutang. Nah, terus langkahnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengisi penyetoran dari pajak terutangnya nih teman-teman. Yaitu teman-teman bisa klik tambah. Lalu ini kode akun pajak ya pilih yang ini 21 karena untuk pasal 21. Terus kode jenis setorannya diikuti saja dari PPh ini karena ini 100 saja jadi kita isi yang 100. Terus ini nah kalau di bukti SPT induk tadi adalah tanggal pelaporan, ini adalah tanggal penyetoran. Misal kita setor di 10 Januari gitu 2022. Nah, untuk NTPN teman isi aja sampai maksimal dari digit, isi asal aja sampai penuh. Nah, jumlah PPh yang di store ini teman-teman copy paste saja dari jumlah PPh terutang karena harus balance teman-teman. Nah, di copy paste saja. Oke. Nah, ini berarti di balik 104 ini harusnya ada angka 112 nih. Nah, terus teman-teman klik simpan aja dan yes. Nah, tapi kan ini belum berubah nih karena aplikasinya belum memperbarui. Teman-teman close aja. Nggak usah khawatir. Close, terus klik isi SPT, lalu klik lagi nih daftar SSP. Nah, ini sudah terisi kan sekarang SSP yang disetor. Dan pastikan jumlah kedua ini balance nih teman-teman dari PPh terutang dan SSP yang disetor. Nah, kalau udah teman-teman bisa close. Nah, untuk pelaporan SPT teman-teman bisa klik di sini nih teman-teman CSV pelaporan SPT dan di sini ada pilihan untuk buat file CSV nih teman-teman. Nah, ini dipastikan lagi angka ini balance yaitu sama PPh terutang dan SSP yang disetor. Nah, kalau udah teman-teman klik ini nih buat file CSV. Nah, formatnya CSV teman simpan aja di file di tempat atau yang teman kalian mau. Saya simpan di tempat semuanya tadi, klik save. Nah, CSV berhasil dibuat. Nah, file ini bisa jadi bukti nih teman-teman bahwa teman-teman udah melakukan pelaporan dan juga penyetoran dari pajak kepada KPP nih, kantor atau kantor pelayanan pajak. Nah, kita buka aja nih filenya. Nah, sebenarnya nggak usah khawatir dan nggak usah bingung. Ini bukan error nih teman-teman. Ini kan kita nggak bisa baca ya kata-kata ini apa maksudnya dan segala macam. Tapi ini emang format yang hanya bisa dibaca oleh perangkat dari kantor pelayanan pajaknya aja nih teman-teman. Karena ini adalah lagi-lagi merupakan bukti Excel ini adalah bukti kita udah melakukan pelaporan dan juga penyetoran dari pajak. Nah, teman-teman bisa close aja. Nah, kita sampai di tahap terakhir sekarang adalah tahap bagaimana kita mencetak dari hasil kerja yang telah kita lakukan tadi. Nah, teman-teman bisa klik cetak di sini. Terus untuk itu teman-teman bisa klik bukti potong. Di sini teman-teman ada formulir BPA1 atau 1721A1 yang teman-teman juga harus print. Nah, nanti akan tampil nih 10 pegawai. Teman-teman harus klik semuanya atau mungkin lebih cepatnya bisa ini pilih semua. Nanti akan ada pilihan cetak, langsung cetak aja. Nah, nanti file-file ini akan sendirinya terformat gitu layaknya surat bukti potong. Dan ini berlaku untuk satu pegawai satu bukti potong. Makanya ini ada 10 tampilan nih teman-teman.
Nah, ini ada SAP Crystal Report. Ini adalah aplikasi penunjang yang tadi sudah dijelaskan di awal video. Nah, ini salah satu kegunaan dari aplikasi ini adalah untuk menampilkan dari bukti potongnya nih, hasil cetakannya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik ini nih di pojok kiri atas, export report. Dan export file tersebut, ini kan bukti potong A1, di rename aja. Nah, pastikan format file adalah PDF, teman-teman. Kenapa? Karena sepengetahuan saya, ini file Crystal Report ini nggak bisa di convert menjadi PDF ataupun file apapun itu, sehingga file Crystal Report ini nggak bisa dibuka nih, teman-teman. Makanya disarankan untuk save di PDF. Terus teman-teman save aja, ditunggu sebentar dan export complete. Maka file bukti potong ini sudah ada di tempat yang kita ingin untuk simpan. Nah, ini udah ada kan teman-teman nih format PDF nih, teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya hanya beri bukti satu contoh aja untuk bukti potong, tapi ini ada 10 file ya, teman-teman, untuk bukti potongnya karena pegawainya. Nah, selanjutnya yang perlu kita cetak adalah maaf, teman-teman di sini klik cetak, lalu klik formulir SPT. Nah, nanti ada lampiran-lampiran yang jadi pilihan untuk teman-teman cetak nih. Nah, kita akan cetak formulir SPT induk. Klik aja di sini 1721. Nah, nanti akan tampilan SPT induknya. Terus sama halnya dengan tadi, di save as saja di pojok kiri atas. Terus kita rename dulu. Dan pastikan teman-teman save di PDF ya, teman-teman. Nah, ini di save aja dan export complete. Kita boleh close. Selanjutnya adalah daftar pemotongan pajak satu masa nih, satu masa pajak. Kalian teman-teman klik aja di situ dan klik save di pojok kiri atas. Lagi-lagi saya ingatkan untuk save menjadi format PDF. Ini adalah bukti potong A1. Nah, ini satu masa pajak. Nah, ini diklik save aja, ditunggu sebentar dan export complete. Nah, teman-teman, file yang tadi itu sudah bisa kita akses di sini. Nah, ini file PDF. Bisa kita buka, nah, teman-teman. 10 pegawai yang tadi kita input bersama. Nah, ini juga ada SPT induk. Gitu pula dengan bukti potong. Nah, oke teman-teman, berikut beberapa langkah dan cara yang telah saya sharing dan juga saya bagikan ke teman-teman. Saya harap bisa berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan teman-teman. Saya Muhammad Dilan Bahtiar, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan selama video ini berlangsung yang mungkin tidak berkenan bagi penonton sekalian. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.